Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa, perkenalkan nama Bapak Herdi Wismanjaya. Saya adalah dosen program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya mengampu mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia. Pada yang pertama, kesempatan ini kita akan membahas tentang pengertian ilmu hukum. Nah, karena ini pengantar, jadi seluruh mahasiswa ya, karena pengantar maka batasan pengertian ilmu hukum itu kita hanya membatasi masalah objek hukum itu sendiri. Yang pertama, ilmu pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk hukum. Jadi pengantar ilmu hukum itu adalah pengetahuan kita dan pembelajaran kita mempelajari tentang seluk-beluk hukum yang hukum positif yang dipakai di Indonesia. Yang kedua, ilmu yang mempelajari hukum sebagai gejala atau fenomena sosial. Kenapa? Karena ilmu hukum itu adalah merupakan ilmu sosial, mempelajari seluk-beluk kegiatan dilakukan oleh masyarakat, dalam hal ini manusia, maka gejala-gejala itu akan dibahas dalam pengantar ilmu hukum ya pada mata kuliah ini. Berikutnya, pengantar ilmu hukum dan pengantar tata hukum Indonesia itu ilmu pengetahuan untuk mempelajari ilmu hukum. Jadi mempelajari juga tentang teori, subjek, pengertian dari ilmu hukum itu sendiri. Kemudian kita beralih pengetahuan yang memberikan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai pengertian dasar hukum. Jadi pengantar ilmu hukum dan pengantar tata hukum Indonesia itu mempelajari juga pengertian dasar dari hukum-hukum yang dipakai di Indonesia. Berikutnya adalah dalam hukum, pengetahuan yang mempelajari keseluruhan hukum yang dipakai di negara kita, yaitu Indonesia. Jadi dari awal ya pada saat penjajahan sampai dengan sekarang, hukum positif apa saja yang dipakai di Indonesia. Yang pertama, manusia dan masyarakat. Jadi arti dan tujuan hukum dalam pengantar ilmu hukum itu kita harus mempelajari dua hal itu. Yang pertama, manusia. Yang kedua, masyarakat. Kenapa manusia? Manusia merupakan makhluk sosial dalam hal ini. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Artinya, manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkelompok dengan manusia lain. Nah, karena sifatnya yang bersosial itu, maka manusia itu menjadi pembelajaran hukum itu sendiri. Kemudian yang kedua, masyarakat. Masyarakat adalah sebuah kelompok manusia yang bersama-sama atau persatuan dari beberapa kelompok manusia yang menjadi satu. Maka titik temu dari pengantar ilmu hukum dan pengantar tata hukum ini dari manusia dan masyarakat itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena pada sifatnya manusia adalah makhluk sosial. Kemudian ada golongan masyarakat. Nah, dalam golongan masyarakat ini ada terbagi tiga. Yang pertama, hubungan keluarga. Misalnya keluarga inti dari bapak, dari ibu, dari anak. Maka hubungan dari bapak ke ibu, ibu ke anak, atau anak ke bapak, dan seterusnya menjadi golongan masyarakat berdasarkan keluarga inti. Yang kedua, berdasarkan hubungan kepentingan. Nah, berdasarkan hubungan kepentingan ini, misalnya ada paguyuban, misalnya ada persatuan, misalnya ada Persatuan Guru Republik Indonesia, atau Ikatan Dosen Indonesia, atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, ikatan-ikatan ini berdasarkan hubungan kepentingan pekerjaan. Kenapa pekerjaan? Karena misalnya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, adalah profesional mereka adalah menjadi seorang guru. Maka kepentingan pekerjaan ini yang menjadikan golongan dalam masyarakat. Yang ketiga adalah hubungan karena tujuan. Nah, tujuan atau pandangan hidup ini misalnya ada perkumpulan. Salah satunya perkumpulan adalah organisasi, dalam hal ini organisasi masyarakat, atau organisasi politik, atau perkumpulan keagamaan, dan sebagainya.
Dan berikutnya adalah pendorong hidup dalam masyarakat. Nah, pendorong dalam hidup masyarakat ini yang pertama itu masalah ekonomi. Kenapa masalah ekonomi? Misal masalah ekonomi memerlukan makan, memerlukan minum untuk memenuhi jasmani dari masyarakat, maka pendorong hidup masyarakat itu selalu dikaitkan dengan masalah ekonomi atau faktor ekonomi dalam hal ini. Kemudian yang kedua adalah faktor keamanan. Nah, faktor keamanan menjadi penting bagi masyarakat. Kenapa? Membutuhkan orang lain untuk melindungi kebutuhannya, untuk melindungi kesehariannya, untuk melindungi juga dia dari ancaman-ancaman dari luar. Maka secara physically orang itu dibutuhkan kepentingannya dilindungi oleh negara dalam hal ini dan juga oleh orang lain. Maka dibatasi oleh bahaya dan ancaman alam itu juga perlu perlindungan dari negara. Yang berikutnya adalah pendorong hidup masyarakat adalah faktor biologis. Manusia mempunyai keinginan. Keinginan itu adalah salah satunya berkeluarga. Maka pendorong masyarakat itu atau masyarakat itu salah satunya ingin melanjutkan keturunan. Dalam hal ini ingin berkeluarga, ingin membina keluarga, memiliki anak dan keturunan. Kemudian tata hidup masyarakat. Tata hidup masyarakat ya kepada manusia sebagai harus bertingkah laku dan bertindak dalam masyarakat. Nah, kembali kepada manusia adalah makhluk sosial. Dalam hal ini manusia karena makhluk sosial, tata kehidupan masyarakat dalam keluarga itu tentu menjadi hal penting dalam hal ini. Kenapa? Karena masyarakat harus mampu bertata krama, harus mampu juga bermasyarakat, dan harus mampu juga bagaimana dia bermasyarakat di lingkungannya. Baik itu lingkungannya kecil, ya kompleks kecil, misalnya lingkungan masyarakat atau lingkungan yang lebih besar, bahkan lingkungan masyarakat dunia. Maka mahasiswa semuanya ya pada pengantar ilmu hukum dan pengantar tata hukum Indonesia yang menjadi dasar tadi ya kita tahu bersama bahwa harus ada manusianya dan masyarakatnya. Kemudian sampai ketemu pada pertemuan berikutnya yaitu tentang pengertian hukum oleh para ahli. Maka Bapak tunggu pada pertemuan ketiga dan keempat ya untuk mata kuliah pengantar ilmu hukum dan pengantar tata hukum Indonesia. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.